Kehendak siapa ini? Kehendak Yahweh. Nah, dia menyerahkan nyawanya sebagai korban bagi pengampunan dosa. Jadi itu kehendak Tuhan. Ya, baca terus. Oleh itu dia akan panjang umur, dia akan melihat keturunannya, dan melalui dia maksudku akan terlaksana. Ya. Ya, ya di situ ada tertulis keturunannya. Siapa keturunan Yesus? Keturunannya adalah orang-orang yang beriman sama seperti Yesua beriman. Loh, keturunan loh. Keturunan ini ada maksud, Bang. Keturunan ini bukan hanya keturunan korban penebus salah itu kalimatnya lurus. Ya, kalimatnya lurus, artinya bukan perumpamaan. Nah, ketika ada keturunan, kenapa diperumpamakan? Perumpamaan apa, Bang? Ya, saya tanya, keturunan itu maksudnya apa? Keturunan itu adalah orang-orang yang beriman sama seperti Yesua, Bang. Di mana datangnya itu keturunan itu adalah orang-orang beriman? Ya itu, Bang. Keturunan itu bukan di situ tertulis kata sperma. Mana spermanya, Bang? Sperma itu dalam bahasa aslinya ada tertulis kata sperma di situ. Jangan maksudkan apa yang Alkitab katakan dan yang lain. Sebab ini bukan menurut keturunan. Satu lagi. Di situ ada tertulis keturunan adalah yang beriman sama seperti Yesua beriman, Bang. Nathan, ya kita kupas kata per kata. Di situ ada tertulis panjang umur. Ya. Panjang umur itu artinya apa? Pernah mati atau tidak pernah mati? Apa? Yang disebut panjang umur itu pernah mengalami kematian atau tidak pernah mengalami kematian? Coba baca Matius 24 ayat 3. Saya tanya yang disebut panjang umur itu pernah mengalami kematian atau tidak pernah mengalami kematian? Oke, coba baca nih, Bang. Ya, halo. Dengar? Coba baca nih. Oke, silakan baca, Bang, yang ini, Bang. Ya, pertanyaan saya, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku kekal selama-lamanya. Nathan, pertanyaan siapa yang saya dari Yohanes 1 ayat 14. Siapa itu firman itu, Bang? Firman itu adalah Yesua. Dia adalah kekal selama-lamanya. Dengarkan maka itu saya. dia, Anda kan walaupun tadi dia mati, dia bangkit kembali, Bang, dan kekal untuk selama-lamanya. Firman itu Yesaya 53 mati, yang Anda bawakan dan tadi. kekal untuk selama-lamanya, walaupun dia mati pada saat dia. Yesaya 53 yang Anda bawakan tadi, Nathanku, ya. Di situ ada tertulis panjang umur. Pertanyaan saya, orang yang mengalami yang namanya panjang umur itu orang yang sudah pernah mengalami kematian atau sama sekali tidak pernah mengalami kematian? Nah, yang ini, Bang, langit dan bumi akan berlenyap. Pertanyaan saya, yang dimaksud dengan panjang umur itu apa, Nathan? Orang yang sudah pernah mati atau tidak pernah mati? Kenapa sih? Dia kan susah kali menjawabnya. Dia kan sekarang ada di surga, Bang. Pertanyaanku, Nathan, yang dimaksud Yesus itu kan ada di surga sekarang. Maka itu dia dikatakan di sana kekal untuk selama-lamanya. Iya, yang disebut panjang umur itu orang yang udah pernah mati atau tidak pernah mati? Jawab aja, Nathan. Kan dia akan bangkit semula, Bang. Saya nggak nanya bangkit, Nathan. Nah,
Orang yang tidak kekal itu orang yang mati dan tidak akan bangkit lagi, Bang. Orang yang tidak kekal. Saya nggak nanya begini loh, Nathan. Ya, begini ya. Ini ada orang sakit. Nah, orang sakit ini sakitnya parah gitu. Dan diprediksikan dia akan meninggal. Ternyata Tuhan menghendaki dia panjang umur. Panjang umur itu mati nggak? Bangkit Kak? Yesus sembuhlah, Bang. Astagfirullahaladzim. Panjang umur itu mati atau tidak, Nathan? Kok keras sekali sih? Ketika mati umurnya sudah habis, kalau kau bangkit lagi ulang lagi. Jangan jelas sudah mati. Itu Nathan. cerita lain, kita nggak bicara Manusia, Bang. kebangkitan. Kalau begitu itu bukan manusia. Ya, Kristen ini parah kali kalian. Ketika manusia sudah mati, Dia umurnya bangkit sudah semula, selesai, nggak panjang umur. Sebab itu Yesus Dibangkitkan lagi, dia mengatakan ulang lagi tidak seorang pun kehidupannya. yang Gimana? dapat mengambil nyawa. Kau baca mengenai pengajaran mengenai kehidupan Nathan. yang baru, pengajaran pada Kena sepak. Nostradamus. Udah bangun sepak dia. Ya begini ya, syarat nggak tahu. Ya, beginilah kalian Kristen. Syarat menjadi Kristen itu memang harus longor. Di situ katanya adalah nubuatan tentang kematian Yesus di tiang salib. Yesaya 53 nomor 10. Makna panjang umur aja kan paksakan, kan dia bangkit lagi. Kita nggak nanya itu. Saya sudah mengambil analogi tadi, ya, ketika ada orang sakit keras dan diprediksi pasti akan meninggal. Ternyata Tuhan berkehendak lain, memulihkan kembali kesehatannya, tubuhnya menjadi sehat kembali dan dia umurnya menjadi semakin panjang. Artinya kan tidak meninggal kan? Nah, Yesus mati kan 3 hari. Mengenai yang katanya tidak yang hidup baru itu, yang bangkit lagi, baca mengenai pengajaran Yesus pada Nikodemus, hidup yang baru. Berarti dia mati, hidup lagi dianggap. Dihitung baru. Berarti bukan nggak panjang umur. Enggak. Kalau dia bertobat, itu bukan panjang umur. Kalau nggak bertobat, mati. Main kata aja pun mereka nggak paham loh. Memang betul parah memang Bang Riki. Parah lah. Baca Bible. Permainan kata aja pun nggak tahu mereka. Baca Bible kok tebak-tebakan. Bible ngajarinnya jelas itu. Salib karya siapa? Salib kan yang menyalibkan Yesus, iblis. Salibkan koruptor. Koruptor salibkan. Ini siapa Bang Logika? Bang Logika siapa Bang? Muslim Kristen Bang? Kristen. Kristen. Yang disalib itu, oke, yang disalib itu menurut pemahaman orang Yahudi itu ketetapan dari Tuhan kan Bang? Bukan. Tuhan hanya memprediksi itu akan terjadi. Tapi prediksi Tuhan Ya, itu akurat. ya, Oke, iya betul. Saya sepakat kalau itu. Tuhan pasti memprediksikan sesuatu itu dengan tepat ya. Betul. Tepat, akurat. Ya. Nah, pertanyaan saya, salib itu Oke, tunggu dulu. Udah dulu apa? Le Erik. Ini saudara kita yang mau bersyahadat ini sudah hadir di sini. Bentar ya. Masya Allah. Siapa Le? Nah, ini beliau. Karena gini teman-teman ya, karena beliau ini tidak punya. Bentar ya, saya pakai dulu efeknya ya. Bentar ya, apa efeknya dulu? Baru gitu. Oh. Bentar ya. Oke. Karena gini teman-teman ya. Ya. Karena gini. Le, nggak ada. Le, nggak pakai hijab Le, pakai hijab Le. Pakai Kerudung, Le. atau pakai selendang. Kerudung Le. Dari selendang ya. Ya coba pakai kerudung dulu, kakak Helen pakai kerudung dulu coba. Ada kerudung atau topi atau apa di situ dulu. Ya. Ya pakai kain atau pakai handuk ditutup dulu. Nggak apa-apa ya. Tutup aja pakai kain sarung itu nggak apa-apa. Ya, teman-teman di-tap layarnya ya teman-teman ya. Di-tap layarnya teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Karena beliau ini tidak punya akun TikTok, terpaksa syahadatnya kita buat di video call seperti ini teman-teman. Ya. Kalau dia udah kita syahadatkan, Jatuh dia. Posisi Kalau layarnya belum pas ya, belakang gitu aja ya. kalau udah kita syahadatkan beliau
Jadi tugas kita udah selesai teman-teman ya, karena dari tadi malam saya kepikiran terus tuh. Jadi PR kita kan ketika ada orang yang bersyahadat tidak kita segerakan, jadi PR kita itu. Di Sumut tuh. Guys, Di Sumut bang. iya di Sumut, Bang Bejo. Beliau ini orang Sumut. Kota. Dari Medan jauh. Iya Silalahi, beliau warga Silalahi. Oh. Berarti orang Orang mana, Le? Orang mana, Le? Orang Siantar. Oh, nggak dekat lah. Oke lah itu. Banyak Iya. orang kita banyak di Siantar. Nggak apa-apa. Beliau orang Siantar. Kita tunggu bentar ya. Iya, live ini dilakukan dengan 3 handphone nih teman-teman ya. Handphone Kan cakep gitu. handphone yang kedua ini, handphone yang ketiga ini, 3 handphone di berjejer. Suaranya belum kedengaran suaranya, sebelumnya buat kakak, coba diperkenalkan dulu dirinya, namanya siapa, silakan kakak. Ya. Kalau di KTP ini sekalian deh, KTP ini spill deh. KTP belum, dia baru kartu nikah dia dulu waktu di Kristen, surat nikah dia, karena KTP dia belum ada. Nanti itu kita urus. Nggak apa-apa. Penting ada identitasnya. Oke. Ini bang, udah aku kirim gitu. Udah. Ya. Iya, diperkenalkan dulu kakak, namanya siapa kakak? Nama saya Helen Heldina Silalahi. Iya, bisa diceritakan awal biografinya, dulu agamanya apa, lalu jadi agama apa, dan niatnya apa gitu loh. Silakan. Gitu. Iya, kemarin sebelumnya saya memang terakhir Muslim, beragama Muslim gitu kan. Setelah saya usia 29 tahun saya menikah, masuk Kristen, masuk Nasrani. Karena Ya karena ketemu jodohnya Nasrani, jadi pas mau menikah masuk Nasrani gitu. Terus seiring berjalannya waktu, ada berapa tahun gitu rumah tangga tidak baik-baik saja. Jadi udah bisa gitu. Jadi saya ingin kembali ke Muslim karena saya pernah juga cuman ya dengar saran juga kemarin itu dari ibu ya kan, kalau mungkin kamu itu badannya nggak serasi gitu, nggak ridho sama agama yang baru, mungkin coba kamu kembali Muslim biar kamu itu agak lebih apa gitu ya kan. Jadi setelah saya pikir ulang, mungkin ada benarnya juga gitu kan, jadi saya niat kembali. iya, gini, kalau boleh tahu kakak siapa namanya tadi? Helen. Kakak Helen, kalau boleh tahu sudah sempat berapa lama kakak dulu di Kristen? Saya Nasrani sekitar lebih kurang 7 tahun lah. 7 tahun. Sudah pernah mengikuti peribadatan juga di Kristen? Ya jarang lah. Tapi sudah pernah ya? Sudah pernah lah ikut gereja? Ya. Sudah pernah mengikuti peribadatan dan juga penyembahan kepada iman mereka di gereja itu ya? Sudah pernah ya? Pernah, tapi tidak terlalu mendalam memang. Iya. Kan? Iya. Dan yang kedua, saya tanyakan, kalau boleh tahu, ya, rumah tangga kakak itu berakhir itu karena apa? Berceraian itu terjadi karena apa? Banyak hal juga karena kan pihak tertentu yang tangga ibarat seperti keluarga gitu kan, udah melebar gitu ke keluarga juga gitu, bukan sebatas masalah kami berdua gitu dalam rumah tangga itu. Jadi ya rata-rata gitu, terus lama-lama kayaknya nggak bisa bertahan dan nggak menyatu. Sebenarnya kami juga udah lama berpisah, cuman selama berpisah dengan dia, saya masih bertahan gitu kan dengan agama itu gitu. Tapi intinya ketika waktu kakak di Kristen, ajaran Kristen itu masuk akal nggak sama kakak? Ya saya belum terlalu mendalami juga, jadi nggak berani ngomong ini juga ya kan. Oh, waktu itu gitu aja, waktu itu kakak ikut-ikutan saja supaya bisa menikah sama suami, terpaksa kakak terpaksa kakak pada saat itu memilih murtad gitu. Iya, karena
hanya sebatas pernikahan kami hanya seumur jagung. Hanya pada saat itu saja saya ini beribadah gitu kan, terus nggak lanjut gitu, hanya ya gitu aja gitu. Oke, sekarang saya tanya sama kakak, apakah saat ini kakak beriman kepada Tuhan, kepada Allah yang Esa? Apakah kakak percaya tiada Tuhan selain daripada Allah? Percaya. Apakah kakak percaya tiada Tuhan yang layak diibadahi selain daripada Allah? Ya, percaya sekali. Apakah kakak percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Percaya. Oke, percaya. Sekarang yang terakhir saya tanya, di dalam pemahaman dan iman kakak, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Diciptakan. Diciptakan. Yesus itu bukan Tuhan. Dia kalau menurut saya seperti utusan juga gitu. Berarti dia manusia yang bukan Tuhan ya? Ya, dia seperti utusan juga kalau menurut saya. Siap, oke. Dan tidak, oke. Sekarang saya tanya ini pertanyaan yang terakhir nih. Sebelum kakak bersyahadat, apakah ada paksaan dari siapapun untuk kakak bersyahadat hari ini? Tidak ada. Berarti kakak saat ini bersyahadat kembali memeluk Islam atas dasar keinginan kakak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Iya. Oke. Berarti apakah kakak sudah siap untuk bersyahadat hari ini juga? Mana bang? Apakah kakak sudah siap untuk bersyahadat hari ini juga? Siap. Oke. Diikuti kak ya. Diikuti bang Faruknya ya. Coba tunjukkan tanda. Izin lain saya potong, izin, mohon maaf ya. Imam. Kakak, pertanyaan saya satu aja kak. Kakak percaya nggak dengan kematian Yesus di tiang salib? Halo kak, kakak percaya atau tidak Yesus mati di tiang salib? Dia nggak sampai ke situ pendalamannya, cinta nggak mau tahu juga dia Yesus itu mati atau betul-betul Yesus itu mati atau tidak mati, karena dia tidak imani Yesus itu sebagai Tuhan. Oke, nggak ada korelasi. Oke, kakak Helen, ya, tak jari telunjuknya kak ditunjuk begini kak, jari telunjuknya kak. Iya, oke, ikuti perkataan kak saya kakak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Oke, syahadat ini kak ya. Coba diresapi ya, dikorelasikan antara pikiran dengan hatinya kakak, sertakan hati kakak, sertakan pemikiran kakak, fokus dengan apa yang kakak katakan ini. Apa yang keluar dari lisanmu selaraskan dengan apa yang dikatakan oleh hatimu. Fokus kakak ya. Karena apa? Setelah kakak ini bersyahadat, ya na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kakak nanti murtad, maka tidak ada lagi Islam atas kakak. Ini kesempatan kakak yang terakhir. Karena berdasarkan surah An-Nisa, beriman murtad, beriman lalu murtad, itu tidak akan diterima lagi imannya, Islamnya. Ini kesempatan terakhir bagi kakak. Oke, disimak kakak ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu Muhammad Rasulullah. Oke, sekarang kita terjemahkan ya, biar sama-sama tahu kakak makna dari apa yang kakak katakan. Makna dari perkataan kakak itu adalah, simak kakak ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan
Tiada Tuhan yang layak diibadahi selain dari Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah yang barusan kau katakan selaras dengan apa yang ada di dalam hatimu, Kakak Helen? Iya. Saya ulangi lagi, apakah perkataan dua kalimat syahadat yang barusan kau lisankan dengan lisanmu selaras dengan apa yang ada dalam hatimu? Iya. Oke, gimana teman-teman? Sah? Alhamdulillah. Sah? Alhamdulillah. Sah, alhamdulillah. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, saya pribadi sampaikan kepada Kakak Ehlin, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali kepada iman dan Islam, Kakak Hidin. Ya, setelah kakak bersyahadat, setelah ini saran dari Bang Faruk, kakak mandi besar. Mungkin kakak masih ingat ya, mandi besar ya, niat dari mandi besar ya, mandi junub ya, mandi akbar ya. Segala rambut-rambut ya, atau kuku-kuku yang panjang dari sisa-sisa kekufuran kakak, kekafiran kakak kemarin dipotong dulu, dibersihkan dulu, baru kakak mandi besar. Ya, niatnya itu boleh, iya, sama kuku-kukunya boleh kakak niat itu dengan berbahasa Indonesia pun boleh. Dan setelah bersyahadat sudah kembali lagi kakak untuk menjalankan kewajiban kakak sebagai seorang muslimah, yaitu sholat. Ya, kita mau masuk waktu duhur ini, nanti duhur kakak sudah bisa sholat. Ya, kalau kakak tidak punya halangan untuk bersolat hari ini, maka kakak sudah wajib untuk bersolat. Dan yang kedua, apakah kakak masih ingat bacaan-bacaan solat? Ya, tidak selancar dulu. Mungkin yang surat-surat kecil masih ingat, Bang. Oke, jadi gini, saya tanya lagi, apakah kakak punya mukena? Masih punya mukena? Punya, Bang. Masih punya sejadah? Punya orang tua. Tidak punya pribadi sekarang. Kalau belum punya, saya di rumah saya ada stok memang untuk mu'alaf. Saya ada sejadah, saya ada mukena, saya ada Al-Quran. Kalau memang berkenan, nanti kirim alamatnya, saya kirim Al-Qurannya, saya kirim sejadahnya, saya kirim perangkat sholatnya kakak Helen. Saya punya orang tua, pakai dulu, Bang. Gak usah pakai punya orang tua kalau kakak bisa punya sendiri. Kan saya kasih. Jadi begini kakak Helen ya, ketika kakak kembali pada Islam ya, kakak itu boleh menerima hadiah dari saudara-saudara yang lainnya. Ya, intinya kedepannya setelah ini ya, saya di sini berbicara mewakili Apologet Islam Sumatera Utara. Saya Bang Faruk Syanipar adalah ketua Apologet Islam Sumatera Utara. Dan Bang Bejo Deni yang ada di sebelah kakak itu, beliau adalah sekjennya kita, sekjen Apologet Islam Sumatera Utara. Apologet Islam Sumatera Utara inilah yang membina para mu'alaf yang ada di Sumatera Utara, yang ditunjuk oleh DPP ya, Dewan Pimpinan Pusat Apologet Islam Sumatera Utara. Apologet Islam Sumatera Utara itu termasuk juga mu'alaf center. Jadi kalau kakak punya kendala atau punya sesuatu hal yang bisa kita bantu, kita akan bantu dalam ranah akidah dan juga memudahkan urusan ibadahnya kakak. Bahkan seandainya kakak butuh bimbingan ya, insya Allah kita akan siapkan guru pembimbing privat pribadi kepada kakak, setidaknya 6 bulan lamanya. Ya, saya sangat membutuhkan memang, Bang. Nah itu dia ya, nanti insya Allah kalau untuk guru pembimbing ya dari Apologet Islam Sumatera Utara itu belum ada program, tapi itu programnya terlepas dari Apologet Islam Sumatera Utara, itu programnya TPA-nya Bang Faruk ya. Nanti gurunya saya yang siapkan, saya coba komunikasi, kasih alamat lengkap kakak di mana, nanti saya komunikasi kepada guru saya ya, di mana insya Allah guru saya ini banyak mengenal ustadz-ustadz di Sumatera Utara ini. Nanti
Ustadz yang di dekat rumah kakak itu ustazah ya, karena kalau perempuan, kalau dia seorang muslimah, nanti pembimbingnya juga seorang muslimah. Kalau dia laki-laki, yang membimbing dia laki-laki ya. Mungkin ada Bang Bejo mau tambahkan. Bang Bejo, silakan Bang Bejo. Ya, kalau memang untuk yang dalam waktu dekat pakai sajadah orang tuanya nggak apa-apa, tapi nanti dari Bang Faruk dari Kepolisian Indonesia nanti akan memberikan juga sajadah. Mungkin Bang Faruk yang ke sana, atau nanti bisa kita juga ada mau bergerak mungkin Selasa ya, bisa sekalian singgah ya, yang mana nanti mungkin sama-sama Bang Faruk atau kami yang menyampaikan ya, tergantung nanti. Yang jelas nanti kita coba koordinasi juga langsung dengan yang mengajarkan secara akidah Islam kembali ya, walaupun dulunya sudah Muslim ya, tetap karena Islam itu tetap harus mengaji, tetap kajian Islamnya tetap, akidahnya nanti kita lebih lagi dikuatkan ya. Jadi dari para guru-guru nanti ada yang datang ya, diperkenalkan. Jauh nggak dari lingkungan itu ada masjid atau musola dari rumahnya? Jauh nggak? Masjid atau musolanya dekat rumah ada? Ada masjid atau musola dekat rumah? Dekat berapa jauh? Ya mungkin nanti kalau memang apa, kita akan upayakan untuk diperkenalkan kembali kepada BKM sekitar ya, pada jamaah Islam yang ada di sekitar, supaya dikenali Kak Helen ini sebagai seorang Muslim. Mungkin dulunya dikenal sebagai seorang Kristen karena sudah pernah di dalam Kristen 7 tahun tadi ya. Tentunya orang kan jadinya nanti mungkin ragu. Jadi kita pastikan pada jamaah Muslim di sana sekitar dikenali sebagai Muslim kembali gitu ya. Itu yang akan kami upayakan pada Kak Helena. Selain mungkin ada yang lain dibutuhkan, nanti di belakang bisa kita bantu apapun ya. Apa yang mau ditanya boleh ditanyakan ya, mengenai akidah ya, mengenai akidah Islam gitu ya. Silakan Kak Helen. Mungkin ada Bang Erik menyampaikan juga, boleh silakan Bang. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Jadi ya, saya sampaikan Mbak Helen ya, terkait dengan apa yang saya tanya tadi ya. Di situ Mbak Helen tidak sanggup menjawabnya karena mungkin ketidaktahuan ataupun bagaimana, saya kurang paham sendiri ya. Nah, jadi mulai sekarang setelah Mbak Helen bersyahadat mengimani Allah itu adalah sesembahan yang layak disembah, tidak ada Tuhan lain selain Allah, dan Rasulullah itu adalah nabi terakhir bagi kita seluruh umat manusia. Mulai dari sekarang pemahaman tentang Yesus ya, Yesus itu tidak diyakini mati di tiang salib. Sebagai Islam, kita membela Yesus itu tidak mati secara terhina di tiang salib. Islam membela Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya Mbak ya. Di sini kita membela Mbak, membela Yesus supaya tidak difitnah mati di tiang salib untuk menembus dosa manusia. Tapi Yesus bahkan di kitab mereka sendiri itu diselamatkan oleh Allah Bapa. Tapi karena dasar oten ini longor, tidak tahu isi Bible ya, semua karena dasar imani saja, semua dasar daripada asupan-asupan penyesat para pendeta, sehingga mereka yakin Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Itu satu poin Mbak. Terus tadi pesan Bang Faruk, kuku Mbak dipotong ya, itu jangan lupa. Jangan kulup Mbak, enggak punya kulup ya. Kuku aja yang dipotong ya Mbak. Nah, kalau itu yang kedua. Terus kalau Mbak punya keluarga, kembalilah kepada keluarga Mbak yang lama. Ya kalau Mbak memang harus hidup sendiri, ya kalau bisa tetaplah istiqomah, jangan sampai terpengaruh lagi dengan ajaran Kristen. Ya, ajaran satu-satunya yang diterima. Mau bertanya dia tadi, ya, apa yang mau ditanyakan Kak Hilin? Silakan. Apa yang mau ditanya tadi? Iya, silakan Kak Hilin. Apa yang mau ditanya? Saya kan bawa anak saya yang masih 4 tahun itu gimana itu Bang?
Ya dia Islam, otomatis dia itu udah Islam. Kan kakak nanti ikut kakak deh kan? Iya, 4 tahun masih. Dia gimana itu bang? Dia mau syahadat. Oh, belajar gitu. Iya, saya pernah itu aja, cuman itunya bang. Karena belum berakal dia kan. Nanti seiring dia nanti menuju akalnya, ya kan? Nanti kan dia lihat nih keislaman dari kakak. Nanti otomatis dia pun akan mengenal iman dan Islam juga itu. Iya. Karena dia belum balik, iya. Iya bang. Mengenai Sambil status dituntun ya Mbak, perceraiannya, sambil dituntun juga anaknya. sudah secara negara ya, perceraian secara negara, perceraian dengan suami sebelumnya. Udah keluar dari kartu keluarga suami atau masih bergabung kartu keluarganya? Karena harus dirubah nanti itu status KTP-nya menjadi Muslim kembali ya, status agama Islam. Anaknya laki-laki atau perempuan kakak? Laki-laki. Oh, mau disunat anaknya? Nah, maksudnya secepatnya ya bang? Kan bisa tunggu agak besar dikit. Boleh, agak besar dikit nanti pun boleh. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Boleh. Iya, Bang, channel properti belajarin ngaji di TPA. Iya, nanti insya Allah teman-teman. Makanya saya bilang antara programnya Api Sumut dan TPA Bang Faruk itu kan terpisah, gitu loh. Karena apa? Program Bang Faruk ini belum bisa ditampung oleh Api Sumut. Api Sumut itu belum bisa menampung program Bang Faruk. Karena apa? Biayanya besar bang program ini bang. Saat aku mengatakan biaya programku besar aja, nih sekjen Api Sumut diam aja nih kak. Sabar ya, sabar. Ini insya Allah nanti Kemana? Tapi ketua. Loh, semua keputusan ada pada ketua loh. Ya, makanya sedang progres ya. Nanti Progres. insya Allah setelah ini nanti koordinasi, kakak Hele nanti kirim alamatnya yang lengkap, ya. Nanti aku koordinasi kepada pengawas atau penasihat dari TPA aku. Beliau itu cukup banyak mengenal ustadz-ustadz di Sumatera Utara ini. Nanti dia yang carikan ustazah untuk kakak. Kakak nggak usah repot-repot. Ustazah itu nanti yang insya Allah datang ke rumah kakak. Nggak perlu kakak keluar dari rumah. Ya, ustazah itu langsung nanti yang datang ke rumah kakak. Tentang honor dari ustazahnya nggak usah kakak pikirkan. Ya, insya Allah TPA-nya Bang Faruk yang akan membiayai ya honor dari ustazahnya, termasuk juga transportasinya selama mengajar ke rumah kakak. Nggak usah pikir. Yang terpenting itu kakak semangat mau belajar, itu aja. Iya. Ya. Apapun yang menjadi kendala untuk kakak beribadah, ya itu bilangkan. Ya, kalau saya tanya sekarang sama kakak, hal apa yang bisa kubantu saat ini? Terkhusus saudara-saudara muslim bantu untuk kakak saat ini apa? Saya ini ingin membuat KTP-nya pak. Nah, itu nanti sama sekjen, itu ada sekjen kita itu, Bang Bejo. Ya. Nanti koordinasi aja alamatnya nanti kita. Makanya tadi saya tanyakan mengenai status kakak kan. Itu nanti kita ubah KTP. Nanti kita rubah status KTP. Iya. Nanti mungkin orang boleh tahu siantarnya di mana, Kak? Bang Bejo 2 hari lagi orang abang ke Sibolga. Ya kita kan rencana Selasa jalan. Nanti kita upayakan singgah nanti ya. Kita Nah, nanti beliau itu, beliau akan ada perjalanan ke Sibolga. Makanya nanti koordinasi alamatnya. Apa-apa nanti yang bisa dibawakan untuk kakak, nanti orang Bang Bejo, tim dari Api Sumut itu akan berkunjung ke rumah kakak. Nanti saya titipkan ke Bang Bejo selaku sekjen ya. Iya. Intinya gini kakak Helen, Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, Islam itu mudah selama kakak bersuara, kakak ngomong apa yang bisa dibantu ini gitu loh. Dalam hal ibadahnya kakak, dalam hal pemantapan akidahnya kakak, apa yang bisa dibantu ngomong aja. Ya, intinya semua dimudahkan atas kakak. Kakak tak perlu keluar biaya spesial pun. Ya, kakak nggak perlu banting tulang kak untuk mencukupi kebutuhan khusus untuk peribadatan kakak ya, atau melengkapi sarana dan prasarana kakak ya, nggak usah dipikirkan.
Cukup kami yang pikirkan, biar kami yang capek pikirkan itu. Ya. Oke, Kakak Hilin. Oke, mungkin Bang Maulana ada yang mau ditambahkan, silakan. Atau saudara Muslim yang di bawah yang mau naik, jika ada yang mau ditambahkan, nasihat mau disampaikan ke Kakak Hilinnya, silakan. Saya naikkan. Assalamualaikum, Bang Maulana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga tetap istiqomah aja Kak. Jangan ada terpengaruh-pengaruh, selalu belajar ke dalam dan sholat ibadah itu dulu. Sholat jangan pernah ketinggalan. Itu aja Kak. Jangan ada pengaruh-pengaruh yang lain. Dari kekristenan itu. Jadi kita menggunakan pakai akal Kak. Kalau untuk beriman kita pakai akal Kak. Apakah benar Tuhan itu 1, 3 atau gimana jadi manusia? Nah itu kita harus pakai akal, karena Islam ini menggunakan akal baru iman. Itu Kak, jangan mudah terpengaruh. Nah ada itu satu lagi, jangan kena laki-laki kita murtad, kita tinggalkan Islam itu. Jangan kena perut, kita tinggalkan Islam. Selalu bertawakal, minta kepada Allah. Mungkin mungkin Bang Maulana bisa sekalian dibacakan doanya Kak Bang. Didoakan Bang, silakan. Bang Bejo aja Bang. Aku lagi di luar Bang. Oke, Bang Bejo silakan bisa memimpin doanya supaya kita doakan saudari baru kita ini. Bang Bejo silakan. Ya sebenarnya yang lebih berdoa kalau mualaf itu yang bermualaf ya, karena supaya apa? Supaya yang pernah dilakukan itu diampuni gitu ya. Ya nggak apa-apa Bang Bejo, di doa ini karena masih ya sebagai bentuk syukur kita ketika ada saudara baru kita, dan juga sebagai harapan juga doa kita ini kan buat Kakak Hilin supaya dia istiqomah dalam iman dan Islam dia gitu loh. Silakan Bang Bejo, itu doanya Bang Bejo. Ya, jadi untuk di awal kembali mengingat ya, pada Kak Helen ya, dalam Islam kita harus kembali berdoa kepada yang menciptakan kita, yang maha mengetahui, maha memberi segala sesuatu itu pada Allah ya. Bang Bejo disuruh bawa doa bukan ceramah Bang Bejo. Kacau kali section ini Bang. Ya, kita harus mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki alhamdulillah telah kembali kepada kami saudara kami ya Helen ya, dari kekufurannya yang terdahulu sempat lama di dalam kekristenan ya, meninggalkan akidah Islam. Alhamdulillah pada hari ini telah kembali kepada Islam ya. Insya Allah untuk kedepannya Engkau berikan kepadanya hidayah dan inayah ya Allah, agar dia dapat terus meningkatkan keimanan dalam akidah Islam. Amin. Dapat terus memahami tentang apa yang diajarkan dalam Islam mengenal Allah, terutama dalam kehidupan sehari-harinya ya, bahwasanya segala hal, segala sesuatu itu bersumber daripadamu ya Allah. Insya Allah saudara kita ini ya istiqomah dalam Islam ya, mendapatkan berkah dan rahmah. Insya Allah rezekinya juga bisa kau tambahkan ya Allah, agar dia dapat lebih kuat dalam Islam. Amin. Ya. Mungkin Le Cinta ada yang ditambahkan doanya, Le Cinta. Itu udah semua itu ya. Udah semua itu. Oke. Coba ya kita sama-sama mendoakan ya buat Kakak Hilin dan doa kebaikan buat kita semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wafina ma huwa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammadin salatan turzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayati min jamil hayrati fil khayati wa abadal mamat innaka samin qaribun mudhibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil mina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbi habli minas solihin. Allahumma faqih fid din wa alimha fi takwil. Thumma khususan buat Kak Helen, ya, kita doakan teman-teman ya, amin kan teman-teman ya. Allahumma faqih fid din wa alimha fi takwil. Allahumma faqih fid din wa alimha fi takwil. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, inti dari doanya itu teman-teman, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kefakihan, pemahaman yang lebih jauh lagi, yang lebih matang lagi terhadap iman dan juga Islamnya Kakak Helen ini. Dengan fakihnya dia terhadap idinnya, fakihnya dia terhadap agamanya, fakihnya dia tentang syariat Islamnya, itu menjadi penerang bagi dia. Semoga menjadi sebuah alasan bagi dia, semoga menjadi sebuah tambahan bagi dia untuk dia menguatkan imannya, membentengi imannya. Ingat Kakak Helen, ini adalah kesempatan terakhir dari Allah untukmu di dalam iman dan Islam. Jika setelah ini kau masih berleha-leha dan bahkan kau menyia-nyiakan iman dan Islam dalam hatimu, maka tiada lagi iman dan Islam dalam dirimu. Meskipun kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mulut yang berdarah-darah, meskipun kau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tubuh yang berdarah-darah, meskipun kau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan air mata yang bercampur darah, maka syahadatmu itu akan dibatalkan, syahadatmu itu akan tertolak. Karena ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Karena sebelum ini kamu juga sudah pernah murtad. Dan kami tidak mengharapkan itu atasmu. Kami yang ada di sini, hampir 500 orang yang ada di sini, menjadi saksi hari ini bahwasanya ya, kau telah kembali memeluk iman dan Islam dengan segala kesalahan yang pernah kau lakukan, dengan segala kehilafan yang pernah kau lakukan. Ahlan wa sahlan buat Kakak Helen kembali kepada iman dan Islam. Kami yang ada di sini tidak hanya menjadi saksimu, tapi kami yang ada di sini juga mau menjadi bahagian dari orang-orang, bagian dari orang-orang sekitarmu, bahagian dari sejarahmu, di mana kami siap membantumu dengan segala kesulitanmu, dengan segala keterbatasanmu, ketika kamu ingin belajar lagi tentang Islam dan ketika kamu ingin melaksanakan ibadahmu. Apapun yang kau butuhkan untuk memudahkan urusan agamamu, insya Allah kami hampir 500 orang di sini siap membantu Kakak Helen. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan Kak Helen, ada lagi yang mau disampaikan? Mana tahu saudara-saudara muslim yang ada di bawah, yang ada di Komal ini ingin kiranya berdonasi, menyisihkan sedikit rezekinya. Insya Allah Bang Faruk mungkin bisa membantu menyampaikannya ataupun menyalurkannya. Silakan teman-temanku, saudara-saudaraku, mana tahu ya. Silakan DM Bang Faruk. Mana tahu ya, mana tahu kita tidak memaksa. Suratnya. Iya, nanti kita bicarakan sama Sekjen masalah itu, Kak Helen, ya. Insya Allah nanti kita bantu, ya. Nanti kebetulan kita juga ada yang mau diurus di wilayah Simalungun, nanti kita singgah di kota juga untuk mengurusan surat-surat. Mungkin ada yang perlu kita, apa yang dibutuhkan nanti kita coba bantu ya, tergantung nanti dibutuhkan apa.
Nomor WA-nya udah ada Bang Bejo. Nomor WA kakak Ada. ini udah Sama Bang Par, sama Par. ada Bang Bejo. Ini kan melalui WA ini bang, komunikasinya ini video call. Enggak, nama Bang Bejo udah ada Bang Baruk. Nanti ku kirim, nanti ku share di grup, nanti ku share di grup urusan api sebut Bang Maulana kalau itu. Oke, siap Bang, siap. Siap. Oke, Kakak Sweet, assalamualaikum Kak Sweet. Kakak Sweet. Oke, kalau nggak ada lagi, kita padakanlah ya Kakak Helenia. Selanjutnya kita komunikasi di balik layar aja Kakak Helenia. Ya, doaku semoga istiqomah Kakak Helen dalam iman dan Islam ya. Ya, pegang iman dan Islammu bahkan dengan gigi berat. Mandi ini Bang. Udah Bang. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman di YouTube kita padakan dulu ya, teman-teman di YouTube ya. Oke, begitu dulu ya Kakak Helenia. Ya. Iya, terima kasih Bang. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan sudah zuhur, teman-teman. Iya, sudah masuk. Kenapa sweet ini? Kok jeda aja sweet? Lek kerja lah ini. Iya, kerja. Lek kerja nih lek. Iya, kerja. Kepencet nih Kakak Sudi. Ini gimana Bang Bejo? Lek cinta ini kan sama-sama Medan kita ini. Aku mau sholat nih, kita lompat dulu atau gimana nih? Biar aja Kalau kami di memang sini. nggak ada yang lain, kalau memang Bang Faruk mau surat duluan, Farukun dulu aja, nggak apa-apa. Nanti biar kami pantau dulu komalnya. Wah, sudah oke lah. Aku sholat dulu ya. Erik moderator kan? Erik moderator ini. Bukan Om Ada Bejo, juga, Om Bang. Bejo. Buat moderator satu atau siapa? Ya, yang moderator di bawah mungkin naik dulu satu nggak apa-apa. Berlan 99. Mau Berlan ya. Ya Berlan Jakarta apa Berlan orang anak Batak ini? Ini orang Batak. Namanya Berlan banyak. Ada wilayah Berlan juga di Jakarta. Berlan. Jadi itulah ya fenomena yang kita ketahui belakangan ini, perseteruan antara Edis dan Bom Bom tentang penyalihan. Ini kan jadi perselisihan loh. Bayangkan. Makanya Yesus itu datang tidak membawa damai. Lanjut Bang Bejo, azan. Ya. Ini Berlan Muslim Kristen Berlan. Berlan Muslim Kristen.